Pak Prabowo bukan pengkhianat. Pak Prabowo bukan pengkhianat. Pak Prabowo bukan pengkhianat. Pak Prabowo menyampaikan kepada Ambo, Andre, saya ini hutang budi dengan masyarakat Sumatera Barat. Bahkan 2004 balik menang di Sumatera Barat. 2009 balik pun menang di Sumatera Barat. Dan insya Allah 2024 pun menang di Sumatera Barat. Kalau saya jadi presiden, Andre, saya akan siapkan triliunan rupiah setiap tahun untuk membangun Sumatera Barat. Nah, kalau Pak Prabowo mencalonkan diri 2024, siap nggak didukung oleh Abu? Siap nggak? Teleponnya dan catat telepon Pak Reza. Insya Allah kita akan tuntaskan, tapi tentu bertahap. Jadi insya Allah sampai akhir tahun 2023 kita tuntaskan. Tapi rata-rata sapi ya. Ya aman insya Allah. Ambo cari sapi, tapi sapinya Gerindra ndak sapi kurui loh. Apa? Jadi insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sambil proposal jalan, Ambo lupa tadi. Ambo ingin menyampaikan salam dari Pak Prabowo Subianto untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lalu bapak dan ibu sekalian, beliau menyampaikan pesan kepada kami, ya. Mungkin bapak dan ibu ada yang kecewa Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, betul kan? Nah, tapi ingin Ambo sampaikan ibu-ibu, ya, bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dalam rangka untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Aku ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ibu ingin kejadian di Sarinah. Waktu itu orang ribut kan antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat kepolisian di muka kantor Bawaslu. Ingin malam-malam Pak Prabowo datang ke situ. Nyoca lihat ratusan pendukung beliau luko-luko. Lalu bahkan ada anak muda berteriak sama dia, makiak, Pak Prabowo, saya siap mati untuk Bapak. Pak Prabowo sadar, ya, sadar bahwa ternyata, ya, ini membahayakan bagi keutuhan negara awak. Lalu Pak Prabowo datang ke anak muda itu, dia sampaikan, kamu tidak boleh mati, kamu harus hidup. Untuk apa? Bangun Indonesia. Kamu harus hidup untuk apa? Untuk menyelamatkan Indonesia. Pak Prabowo sadar bahwa keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu di atas segala-galanya. Anggota DPR RI yang mewakili Gerindra ini lebih Yahud daripada yang lain. Betul nggak? Gitu loh, Bu. Itu menunjukkan apa? Kami memberikan kerja. Itu bukti kami bukan pengkhianat. Ya, yang pengkhianat itu tahu ibu, nyo basang baliho ini, nyo datang ke ibu, pilih lambo, abis itu nyo lah menang, nyo tibo 5 tahun sekali. Itu yang pengkhianat, itu nyo pengkhianat, tak pernah nampak gitu loh, mukonyo. Ambo meskipun dapat suara ketek di Sijunjuang, di Saulun Togo bu, bara suara bu ya, po ketek lah suara bu di Saulun Togo bu, ketek mana? Mungkin di Talawi gue ratusan seorang boy, 600-an seorang boy di Talawi gue. Tapi insya Allah bu, Ambo komit bu, ya, ibu calia, kader Prabowo Subianto yang namanya Andre Rosiade, sampai proposal itu selesai sebelum Desember 2023. Cakep. Itu kadernya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, Andre, kita sudah dipilih oleh rakyat Sumatera Barat. Kita sudah didukung oleh rakyat Sumatera Barat. Saatnya berbuat dan bekerja baik untuk masyarakat Sumatera Barat. Ambo ingin sampaikan bu, ya Pak Prabowo menyampaikan kepada Ambo, Andre, saya ini hutang budi dengan masyarakat Sumatera Barat. Ya, mulai saya dari muda, waktu itu dari PRRI bu. Pak Prabowo itu bapaknya almarhum Sumitro Joyo Dikusumo ikut di PRRI.
Ya, beliau mendampingi bapaknya keliling Sumatera Barat di buru-buru tentara waktu itu. Beliau merasa berhutang sama masyarakat Sumatera Barat. Bahkan 2004 balik menang di Sumatera Barat. 2009 balik pun menang di Sumatera Barat. Dan insya Allah 2024 pun menang di Sumatera Barat. Beliau sampaikan, Bu, satu hal. Saya berhutang budi dengan masyarakat Sumatera Barat. Kalau saya jadi presiden, Andre, saya akan siapkan triliunan rupiah setiap tahun untuk membangun Sumatera Barat. Nah, coba, ada nak calon presiden yang janji triliunan rupiah setiap tahun untuk Sumatera Barat? Ada nak, Bu? Ada nak? Hanya Prabowo Subianto, Bu. Dan siapa jaminannya pitinya turun? Insya Allah Andrew Syade yang akan kawal dan jamin uang triliunan rupiah itu akan turun kalau Pak Prabowo jadi presiden. Nah, jadi kan nak menyasar pilih Pak Prabowo 2009 kan, Bu? Menyasar nak? Nah, kalau Pak Prabowo mencalonkan diri 2024, siap nak didukung oleh Bu? Siap nak? Yang di belakang lu nggak boleh. Siap nak? Jadi gitu Pak dan Ibu sekalian. Kami bukan pengkhianat, ya. Kami, Pak Prabowo bukan pengkhianat. Beliau ya, merelakan harga diri dan kehormatan beliau, dan beliau rela dicaci dan dimaki. Untuk apa? Untuk memastikan Indonesia utuh, ya, untuk memastikan negara ini damai. Tapi banyak orang yang nak suka Indonesia ku damai, Bu. Ingin awak cakap-cakap taruih dibuat lah di WA, pengkhianat, anti ulama. Ambu buka-buka asyik, Bu, ya. Habib Rizik Sihab itu, ya, masuk penjara di Polda Metro Jaya, ya. Lalu yang ngurus beliau untuk pindah dari tahanan Polda ke tahanan Barreskrim yang lebih layak itu, yang ngurus itu Partai Gerindra, Bu, supaya Pak Habib, ya, Rizik itu, supaya dapat tahanan yang lebih layak. Itu kader Partai Gerindra. Dan Ambo waktu itu sempat ditelepon video call dengan Habib Rizik, beliau di penjara. Jadi kami nggak pengkhianat, tapi kami tentu tidak bisa expose ke publik karena ada etika berkoalisi. Kayak Habib Bahar bin Smith di sidang, yang bersaksi di persidangan meringankan siapa? Namanya Bang Fadlizon, wakil ketua umum Partai Gerindra. Jadi siapa yang ngecek pengkhianat sama ulama? Ada orang ngecek pengkhianat, tapi orang itu tak berani datang kantor polisi bela ulama. Gerindra yang berani bela ulama datang ke kantor polisi, gitu loh, Bu. Pak. Jadi harus satu kata dengan perbuatan. Kalau ngecean berani bela ulama, ulama masuk penjara, wak datang ke kantor polisi itu, wak bela di situ, gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Jadi, Ambo ingin jelaskan itu sama Bapak dan Ibu sekalian. Banyak isu, hal-hal yang tidak benar, ya. Insya Allah kami Partai Gerindra bukanlah partai pengkhianat. Kami insya Allah akan selalu setia bekerja, dan Ibu bisa lihat.